Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, Balqis adalah pemimpin perempuan di negeri Saba. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Balqis bisa menjadi pemimpin negeri Saba dengan usaha dan rintangan. Lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Nabi Sulaiman alaihi salam ini? Balqis adalah putri Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Ya'rib bin Qahtan, nenek moyang penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan Raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris takhta kerajaan ayahnya. Ibu Balqis bukanlah sebangsa manusia, melainkan jin bernama Raihanah binti Sakan. Konon, karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, atau lebih dikenal sebagai Tafsir al-Baghawi, menceritakan, Balqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespons usaha Balqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balqis, ada pula yang menolak. Dua respons yang pro-kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Balqis. Bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Wilayah kepemimpinan Balqis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Saba. Di bawah kepemimpinan perempuan Saba, justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk sebab rajanya zalim terhadap rakyatnya. Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Balqis tersebut pada saat membahas surat dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dia, Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Quran Surat An-Naml, ayat 29-33. Sikap Ratu Balqis dalam Al-Quran tersebut menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid, sang ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut dengan para petinggi kerajaan. Fadl Hasan Abbas menceritakan dalam Qashasul Quran bahwa kekhasan jiwa kepemimpinan Balqis ada pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya, termasuk saat menentukan langkah untuk merespons surat Nabi Sulaiman. Ratu Balqis selalu meminta pertimbangan rakyatnya sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang. Maka tak heran kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Balqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Saba memiliki perangkat militer yang kuat, tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Hal ini sebagaimana yang tertera pada surat An-Naml. Dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran,
kecuali orang yang berakal. Ratu Balqis merupakan Ratu Saba yang dikisahkan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mendiami sebuah negeri yang subur dan masyarakatnya sejahtera yang bernama Negeri Saba. Hal ini dikisahkan dalam surah An-Naml ayat 23 dan 24 yang artinya, "Sesungguhnya aku, burung hudhud, mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Saba. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku, burung hudhud, mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendapat petunjuk." Menurut tafsir Quran Kemenag, dijelaskan yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat ini adalah Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Diketahui meskipun Ratu Balqis memiliki segalanya, ia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik seluruh alam beserta isinya. Ketegasan Nabi Sulaiman alaihi salam menyampaikan pesan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam merasa heran ketika mendengar ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihi salam segera mengirim surat kepada Ratu Balqis yang diantarkan oleh Hudhud. Setelah Ratu Balqis menerima surat itu, kemudian ia segera mengumpulkan orang-orang kepercayaannya untuk membicarakan isi surat itu. Para orang terpercayanya menyampaikan pandangan mereka mengenai surat itu. Mereka menyarankan kepada Ratu Balqis agar tidak mudah percaya pada isi surat itu, karena bisa saja Raja Nabi Sulaiman alaihi salam, pengirim surat itu, ingin menguasai kerajaan mereka. Ratu Balqis bersikap sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam yang berisi bahwa beliau akan mengirimkan utusannya. Kemudian Hudhud kembali membawa surat balasan. Ratu Balqis mengirimkan utusannya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa berbagai macam hadiah mewah dari kerajaannya. Untuk menyambut kehadiran utusan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman mempersiapkan istana yang keindahan dan kemegahannya tidak tertandingi. Ratu Balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam melalui kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, utusan Ratu Balqis ini menyampaikan apa yang dilihatnya ini sangat di luar nalarnya. Bagaimana ada istana yang lebih megah dibandingkan kepunyaan Ratu Balqis, hal ini membuat Ratu Balqis penasaran. Ratu Balqis kemudian berniat berangkat sendiri untuk memastikan apa yang disampaikan oleh utusannya. Mendengar kabar bahwa Ratu Balqis ingin datang langsung ke istananya, Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada para jin, "Siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis ke istanaku dalam waktu sekejap?" Akhirnya istana yang megah ini berhasil dibangun oleh anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Segera setelah Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" kepada Ratu Balqis yang kebingungan mengamati singgasana itu. Setelah kebingungan beberapa saat, Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian berkata lagi, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Kalimat terakhir yang disampaikan Nabi Sulaiman bertujuan mengingatkan agar Ratu Balqis dapat berpikir ada kuasa di atas kemampuannya. Tindakannya selama ini dengan menyembah matahari dan kemajuan ilmu yang telah dicapainya tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan keislamannya. Ratu Balqis akhirnya tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Balqis kemudian sangat terpesona dengan keimanan Nabi Sulaiman alaihi salam yang telah disaksikannya. Dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau kemudian mempersilakan Ratu Balqis untuk masuk ke istana yang sudah dipersiapkannya. Akhirnya Ratu Balqis tersadar bahwa matahari yang selama ini disembah oleh kaumnya
hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Ratu Balqis lalu mengumumkan keislamannya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Terima kasih telah menonton. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.